Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lorena Tepuh. Saya dari manajemen 20A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang bertemakan investasi tentang pasar modal dan syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar pasar modal syariah. Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UU TM adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, berdasarkan definisi tersebut, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU TPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Tetapi secara umum kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, yang selanjutnya yaitu dasar hukum. Sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di hukum pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada undang-undang yaitu tahun 1995 tentang pasar modal. Berikut peraturan pelaksanaannya. Yang pertama ada peraturan nomor 2K1 tentang kriteria dan penerbitan dasar efek syariah. Nah, yang kedua ada peraturan nomor 9A13 tentang penerbitan efek syariah. Nah, yang ketiga yaitu peraturan nomor 9A14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Nah, yang selanjutnya yaitu sejarah pasar modal syariah. Pasar modal Indonesia dimulai dengan diterbitkan reksadana syariah oleh PT Danerkarsa Investment Management pada 3 Juli 1997. Nah, selanjutnya Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Danerkarsa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2002 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Nah, pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kalinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fakta yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa nomor 20 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Nah, dari sisi kelembagaan PPM LK, perkembangan pasar modal syariah ditandai dengan pembentukan tim pengembangan pasar modal syariah pada tahun 2003. Nah, selanjutnya pada 2004 pengembangan pasar modal syariah masuk dalam struktur organisasi BPPM dan LK dan dilaksanakan oleh unit setingkat Elson EV yang secara khusus mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan pasar modal syariah sejalan dengan perkembangan industri yang ada. Nah, pada tahun 2006 unit Elson 9 yang ada di sebelumnya ditingkatkan menjadi unit Elson 3. Nah, yang selanjutnya pengenalan tentang produk syariah di pasar modal. Nah, produk syariah modal antara lain berupa surat berharga atau efek. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 terdapat pasar modal atau UU PPM. Nah, efek dari surat berharga tersebut yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang. Nah, dan unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dan dari efek. Nah,
Sejalan dengan definisi tersebut, maka produk syariah yang berupa efek harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, berikut beberapa saham syariah, sukuk dan unit penyertaan dan reksadana syariah. Yang pertama ada saham syariah, yang kedua ada sukuk. Nah, karakteristik sukuk yaitu sebagai salah satu efek syariah sukuk, sukuk memiliki karakteristik yang berbeda dengan obligasi, bukan merupakan surat utang, melainkan surat bukti kepemilikan. Nah, kemudian ada reksadana syariah. Reksadana syariah sebagaimana reksadana pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal. Nah, reksadana syariah dikenal pertama kali di Indonesia pada tahun 1997, ditandai dengan penerbitan reksadana syariah dan Nerkasa saham pada tahun 1997. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Mohon maaf jika atas kekurangannya atau tutur kata saya yang salah. Terima kasih.